Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum semua berada. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita seluruhnya nikmat yang begitu besar. Nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebagian riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, pernah muridnya berkata, Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullahu taala mengatakan, man mata 'ala al-Islam was sunnah mata 'ala al-khair. Dia berkata di depan Imam Ahmad bahwa siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan. Maka Imam Ahmad mengatakan, uskut, diam. Kata Imam Ahmad, man mata 'ala al-Islam was sunnah mata 'ala al-khairi kullihi. Siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dia akan meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Kebaikan di atas seluruh kebaikan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kadar kemuliaan, bagaimana kadar besarnya nikmat berupa keistiqomahan di atas Islam dan sunnah di sisi para salaf. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada nikmat yang mengalahkan dari nikmat itu. Ketika seorang hamba berada di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus istiqomah di atasnya sampai meninggal. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, a'dzamul karamah dawamul istiqomah. Kata beliau rahimahullah, sebesar-besar karamah adalah dawamul istiqomah, berketerusan di atas Islam dan sunnah. Itulah sebesar-besar karamah, itulah sebesar-besar kemuliaan, sebaik-baik kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka berada di jalan para rasul, berada di atas sunnahnya para rasul, itu terus menerus di atas ketaatan, di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang saya ingin ingatkan di sini pada pertemuan sore ini, sebelum kita membahas satu materi yang sangat baik,
Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari sahabat yang mulia Ubaidullah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang di pagi hari dia aman di tempat tinggalnya, itu aman dia dengan istrinya di rumahnya, tidak ada yang mengganggu jiwa dan hartanya, tidak ada yang mengancam nyawanya, tidak ada yang mengganggu dia bisa bekerja dengan tenang, beribadah dengan tenang, dia di tempatnya. Sirbi itu tempat tinggal, bisa bermakna kampungnya, rumahnya, negerinya. Dia merasakan aman, dia dan keluarganya. Wa mu'afan fi jasadihi. Kemudian dia juga merasa sehat pada badannya. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumi. Dan dia punya makanan untuk dia dan istri dan anaknya untuk hari itu. Kata Nabi, siapa yang bergabung pada seorang hamba nikmat ini, nikmat aman, nikmat kesehatan, dan nikmat ada makanan untuk hari itu, untuk dia, menyambung hidupnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faka'annama hizat lahu dunya." Seakan-akan dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia beserta isinya. Perhatikan baik-baik. Nabi mengingatkan kita. Hendaknya selalu kita saling ingat mengingatkan dengan ini. Kadang-kadang kita lupa, kita berada di nikmat, berbolak-balik kita berputar-putar di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang kita lalai dari nikmat itu. Nabi menggabungkan 3 nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, nikmat keamanan. Nikmat keamanan. Dan ini merupakan satu nikmat besar. Kita di tempat tinggal kita, di negeri kita, alhamdulillah merasakan keamanan jika dibandingkan dengan sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Jika dibandingkan sebagian negeri-negeri kaum muslimin yang mereka tidak bisa beribadah di masjid, tidak bisa keluar dari rumah, tidak bisa karena dilanda peperangan, dilanda bencana dan seterusnya. Tapi kita masih bisa merasakan nikmat keamanan. Oleh karena itu dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan, Allah cabut nikmat ini, Allah bahasakan dalam Al-Quran itu sebagai musibah. Kata Allah, wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Kata Allah, saya akan balak kalian, saya akan coba kalian dengan dengan banyak ujian dan cobaan. Yang pertama kata Allah, bi syai'in minal khauf, ketakutan. Ini dicabutnya nikmat aman dan kemiskinan dan seterusnya dari musibah-musibah yang ada. Tapi dalam ayat itu Allah memulai dengan dicabutnya rasa aman. Kemudian yang kedua kata Nabi, dia sehat pada anggota tubuhnya. Ini juga nikmat yang besar. Ini juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kesehatan. Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kata para ulama, at-taju as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illa Allah. Kesehatan itu sebenarnya diibaratkan mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sakit, yang tidak dilihat kecuali orang-orang yang sehat. Ya, yang tidak dilihat berada di atas kepala orang-orang yang sehat, yang tidak dilihat kecuali dari orang-orang yang sakit saja. Itulah permisalan. Ya, besarnya nikmat kesehatan. Kemudian kata Nabi SAW, ada makanan untuk hari itu dia punya. Tapi tidak mengatakan ada makanan untuk dia 1 bulan, untuk 1 pekan, untuk hari itu saja. Ya. Kata Nabi SAW, maka dia akan telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia beserta isinya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita selalu mengingat, selalu ada
dan memanfaatkan nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambah nikmat itu. Wa idza tanarukum la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, Allah telah mengumumkan untuk kalian ketika kalian bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah janji dan Allah kuatkan la azidannakum, saya akan tambah nikmat tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini sebagaimana yang telah diamanahkan untuk kita kaji dan bahas pada hari ini, satu pembahasan yang sangat penting, yaitu amanah sebuah jabatan. Ya, amanah sebuah jabatan. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa di antara syariat kita yang mulia ini, yaitu kita diwajibkan menunaikan amanah. Bukan jabatan saja, semua amanah yang kita diberikan, yang kita dapatkan, yang kita diamanahkan untuknya, diwajibkan kita menunaikannya. Allah untuk melantarkan amanah itu. Ini setiap dulu kita bahas tentang amanah. Dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Bagaimana ini mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul? Bukan berarti ketika kita khianati Allah, kita khianati Rasul, bukan berarti ini memberikan bahaya Allah Subhanahu wa taala, mengurangi perbendaharaannya, mengurangi kekuasaannya, tidak. Justru yang bahaya kembali kepada kita sendiri. Dicontohkan bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan orang munafik, ya, mereka juga sholat di belakang Nabi gitu, kalau sholat berjamaah. Jadi makmum, berada di barisan para sahabat. Ya, tetapi yang mereka khianati siapa? Apa? Nabi dan para sahabat. Berarti mereka mengkhianati siapa? Mengkhianati Nabi dan para sahabat. Mereka menyembunyikan kekufuran yang ada dalam hati mereka. Tapi kata Allah, perhatikan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ingin menipu Allah. Ingin menipu Allah, ingin berkhianat, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, menipunya. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah balas tipu daya itu. Kenapa? Karena mereka mengkhianati, menipu para sahabat. Disandarkan kepada Allah karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman. Makanya dikatakan juga menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum. Makanya kata Nabi dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang melakukan permusuhan, memusuhi, mencela wali-wali, kata Allah, faqad adantu bil harb, maka dia telah mengumumkan peperangan kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul dan mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kalian. Mengkhianatinya bagaimana? Maksudnya menelantarkan amanah itu. Kalau dia sebagai pemimpin, kalau dia sebagai atasan, zalim dalam amanahnya, ini dianggap menelantarkan amanah. Ini ayat menunjukkan apa? Wajibnya kita menunaikan amanah. Amanah apa saja? Diamanahkan barang, dititipkan kepadanya barang dalam bab wadi'ah. Makanya kata Ibnu Salah, hati-hatilah terhadap 3 waw. Waw apa ini?
Maksudnya hati-hati kan, hati-hatilah terhadap 3 huruf waw. Wadi'ah, wakalah, ya. Barang titipan, wadi'ah, wow kan? Ya, hati-hati. Ini amanah juga. Ya. Yang kedua wakalah. Ya. Wakalah atau wakalah diwakilkan kepada dia barang. Ya, seperti misalnya kurir atau yang lainnya untuk mengirim sesuatu diwakilkan kepada dia, diwakilkan untuk dia menjual barangnya orang. Wakalah. Kalau barang titipan, ya, titip saja. Jaga ini barang. Nanti sepulang saya ambil. Barang titipan. Wakalah, wadiyah. Yang ketiga apa? Al-walayah. Walayahnya apa? Kepemimpinan. Ya, kata Ibnu Salah, ihdar wawat. Hati-hatilah terhadap 3 waw itu. Maksudnya apa? Kalau kamu diberikan amanah dan salah satu hal tersebut, maka jaga amanah itu. Sebab itu amanah, wajib ditunaikan. Berdosa itu ditelantarkan. Dan ayat yang lain ketika Allah sebutkan, ya, ketika Allah sebutkan sifat orang-orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan tersifat orang-orang yang beriman bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang menunaikan amanah mereka. Wa ahdihim ra'un, dan mereka memperhatikan, menjaga janji-janji mereka. Subhanallah. Ini merupakan sifat orang yang beriman. Berarti kita mengambil kesimpulan di situ, ketika seorang menunaikan amanah, itu pintu ibadah sendiri untuk dia. Ya? Berarti dia ini pintu ibadah tersendiri ketika dia tunaikan amanah itu. Karena Allah puji. Berarti kalau Allah puji berarti Allah cintai. Ya kan? Kalau Allah puji, Allah perintahkan sesuatu itu berarti itu ibadah. Ketika Allah puji dalam ayat Al-Mu'minun yang kita baca tadi, berarti itu adalah hal-hal yang Allah cintai, pintu ibadah. Berarti kebalikannya, ketika menelantarkannya dianggap tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti berdosa. Dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah, Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Maksudnya engkau menunaikan amanahmu kepada orang-orang yang wajib menunaikan amanah itu. Makna yang kedua, engkau wajib menunaikan amanah yang dibebankan kepadamu, yang diberikan kepadamu. Tunaikan amanah itu, laksanakan dengan baik amanah itu. Ini maksud firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum, Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah itu ila ahliha, kepada pemiliknya sebagaimana mestinya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain tentang amanah, bahwa wajibnya seorang itu menunaikan amanah. Tetapi yang akan kita bahas pada hari ini satu di antara contoh atau satu amanah yang Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan kepada seorang, bagaimanapun caranya. Sebab kalau dia mendapatkan jabatan, dia mendapatkan kepemimpinan, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bagaimanapun caranya, memang dia diberikan kepada atasannya atau yang lain, ketika dia dapatkan jabatan itu, maka berarti amanah di pundaknya. Amanah di pundaknya. Ya. Maka kita akan menyebutkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula Imam Bukhari dengan lafaz yang lain dan mirip lafaznya. Abu Dzar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ala alla tasta'miluni?" Ya Rasulullah, maukah engkau memberiku jabatan? Maksudnya, ya Rasulullah, berikan saya jabatan apa saja. Apa saja, entah itu pimpinan perang atau saya sebagai yang penting ada yang saya bawa.
tasta'milni. Kata, ala tasta'milni ya Rasulullah, pekerjakan saya. Ya. Pekerjakan saya. Berikan saya tugas atau jabatan. Tapi dia bahasakan pekerjakan saya. Ya. Ini isyarat bahwa satu jabatan itu tidak mesti dia yang paling atas. Tidak ada yang membawahinya. Ya. Bisa dia dianggap mendapatkan jabatan walaupun ada orang di atasnya. Ada jabatan untuk dia, sebab ada orang di bawahnya juga. Jadi kalau kita berbicara jabatan di dalam yayasan, di ketua, bendahara, ini jabatan semua. Dan semua ada amanah masing-masing di situ. Kalau dia bendahara berarti apa? Memegang uang. Ya kan? Kalau dia ketua berarti ada yang di bawah. Ada sekretaris di bawahnya. Ada bendahara di bawahnya. Dan seterusnya. Kantor. Dia perusahaan atau dia di RUT misalnya. Semua ini jabatan. Dan kalau dilihat ini ada pekerjaan. Tugas. Iya. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, ya Rasulullah berikan saya. Kenapa engkau tidak memberikan kepada saya jabatan? Pekerjaan. Biyadihi aman kibayya. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Nabi sedikit dipegang tangannya. Kemudian wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Subhanallah, perhatikan jawaban Nabi SAW. Ini pendidikan dan pelajaran untuk semua. Bagi yang memiliki jabatan, siapapun dia. Perhatikan baik nasihatnya Nabi SAW kepada kita. Kata Nabi SAW, ya Abu. Nabi menjawabkan permintaan atau pertanyaan. Di sini Abu Dzar sebuah jabatan. Nabi jawab. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, saya yang melihat adalah orang yang lemah. Ini kepada siapa yang Nabi ucapkan ini? Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa tidak kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Iya, Abu Dzar Al-Ghifari. Maka di sini ulama menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu meminta jabatan. Boleh tidak? Diminta jabatan. Kadang ada yang berpikir dia meminta jabatan. Ya. Nabi Yusuf minta jabatan. Minta jabatan. Ya. Nabi Yusuf dalam Al-Quran minta jabatan. Karena beliau mengatakan alaihissalam, inni hafizun alim. Saya adalah orang yang betul-betul hafiz, penjaga. Orang yang bisa betul-betul menjaga amanah itu. Dan saya adalah orang yang memiliki ilmu. Makanya diberikan kepada dia. Di sini juga Abu Dzar meminta, tapi tidak diberi dia di sini. Karena Nabi mengatakan kamu lemah. Ya. Jadi asalnya itu tidak disyariatkan untuk meminta. Tapi kalau dia memiliki atau menganggap dirinya memiliki kemampuan menjaga amanah itu, melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, dipersilahkan, diperbolehkan. Bagaimana itu? Tetapi kata para ulama, Nabi Yusuf alaihissalam orang yang sudah dijamin pasti amanah, pasti berilmu. Seorang Nabi sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di kita tidak ada yang rekomendasi. Makanya perhatikan ini pelajaran penting untuk kita semuanya. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Kamu adalah orang yang lemah. Saya melihat diri kamu lemah. Apakah kita katakan di sini Nabi lebih paham tentang diri Abu Dzar daripada Abu Dzar sendiri?
Ya, kadang kita katakan seorang itu lebih tahu tentang dirinya. Tetapi kadang ada momen-momen tertentu atau waktu atau satu keadaan tertentu seseorang itu dia tidak mengetahui dirinya, tidak mengetahui kadar dirinya dan kapasitas dirinya sebelum tajribah, sebelum melaksanakan atau sebelum melakukan itu. Maksudnya, ya, kita kan tidak pernah dapat tugas, tidak pernah. Mungkin kita anggap diri sudah amanah, sampai ketika dapat tugas, dapat jabatan, dia menjadi atasan, sudah korupsi lah, inilah, berarti tidak mampu dia. Karena dia anggap dirinya mampu sebelumnya, dia belum menjalani. Dia belum menjalani seperti itu. Maka tidak bisa penilaian dirinya dianggap tidak bisa. Karena dia belum menjalani. Nah, di sini sebelum Abu Dzar mendapatkan jabatan, diberi jabatan, Nabi sudah paham tentang diri Abu Dzar. Orangnya lemah. Iya, berarti ucapan Nabi lebih diambil di sini. Abu Dzar belum pernah ada jabatannya. Nabi SAW menunjuk seorang sahabat, ditunjuk, diberi jabatan, bukan orang sembarangan. Khalid bin Walid ditunjuk sebagai apa? Pimpinan perang. Amr bin As, bapaknya Abdullah bin Amr bin As, baru masuk Islam. Orang yang ada yang mungkin lebih berilmu daripada mereka. Abu Hurairah tidak ditunjuk, banyak hadisnya. Iya kan? Ulama, sahabat-sahabat yang lain yang mungkin lebih, semua ilmu, tapi dalam hal ini mungkin mereka bertingkat-tingkat. Tetapi permasalahan satu amanah tertentu, satu jabatan tertentu, orang yang khusus di situ yang bisa memikul amanah itu betul-betul. Khalid bin Walid ditunjuk sebagai pimpinan perang karena memang orang yang kuat dan cerdas dalam masalah taktik perang. Ya kan? Walaupun mungkin dalam hadis mungkin sedikit. Radhiyallahu anhu. Amr bin As juga seperti itu. Padahal baru masuk Islam loh. Ya. Makanya kata para ulama di sini bahwa syarat atau ketentuan seorang itu menjabat satu jabatan tertentu, syarat mutlak harus amanah. Ini yang pertama. Paham ya? Harus amanah. Dalam bisa menjalankan tugasnya. Bisa menjalankan dengan baik tugas itu. Makanya di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dipekerjakan dengan orang yang memiliki anak perempuan itu, dikatakan inna khairu man istajartal qawiyul amin. Masya Allah. Wahai ayahku, betul-betul orang yang kamu pekerjakan ini Nabi Musa, yaitu orang yang muslim, dia maksud Nabi Musa. Wahai ayahku, betul-betul orang yang kuat dan amanah. Disebutkan sifatnya. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, orang yang engkau akan jadikan sebagai pekerja tempat kami ini, tempat kita, orang yang kuat dan orang yang mana? Orang yang kuat dan orang yang amanah. Ini ketentuan, harus kuat. Kuat dari sisi apa? Bukan cuma kekuatan fisik. Ya. Kuat dari sisi iman. Kuat dari sisi iman. Kenapa? Harus kuat dari sisi iman. Khususnya pimpinan, ya kan? Khususnya pimpinan. Diperhatikan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat. Tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa salah satunya? Yang paling pertama disebutkan siapa? Imamun adilun. Imam pimpinan negara yang adil. Coba perhatikan, kenapa dia paling pertama dan kenapa mendapatkan keutamaan ini? Subhanallah, besar keutamaannya ini. Manusia kepanasan pada hari kiamat, keringat keluar, tenggelam dengan keringatnya, tapi mereka tidak dapat kepanasan, tidak mendapatkan panas. Mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika matahari dekatkan setiap 1 mil. Yang paling pertama apa? Pimpinan negara yang adil. Kenapa? Karena dakwah, perhatikan, ajakan-ajakan untuk berbuat zalim. Dia pegang, dia punya. Mengambil harta rakyat dia mampu. Bisa. Dengan anggota-anggotanya. Dengan aparat-aparatnya. Kekuatan-kekuatannya dia bisa. Mengambil harta dengan rampas dia bisa. Berbuat tidak adil dia mampu. Menzalimi orang dia bisa. Apa yang tidak bisa? Dia penguasa.
Tapi ketika dia tahan jiwanya untuk tidak berbuat itu semua, dia tahan jiwanya, yang jiwa itu selalu mendorong kepada kejelekan. Inna nafsa la'amartum bisu. Ya kan? Jiwa itu selalu mendorong kepada kejelekan. Apalagi dia punya sebab-sebabnya semua. Beda kalau orang tidak ada hartanya, iya, lemah juga, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat dolim ini kalau begini. Siapa nama dolim? Dia yang paling lemah. Tapi kalau dia penguasa, kekuatan ada di tangannya, pimpinan dia. Tapi dia tahan jiwanya, dia selalu didik jiwanya, latih jiwanya untuk mengarah kepada kebaikan, berbuat adil, dapat keutamaan jelas. Karena besar cobaannya. Ya kan? Besar cobaannya. Berat di situ dia. Dia harus lawan tahan itu yang selalu mendorong kepada kejelekan. Subhanallah. Wajar mendapatkan naungan pada hari kiamat. Imamun adil, pimpinan negara yang adil. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, ya, bahwa kata Nabi akan datang satu zaman orang-orang yang bersabar di situ mendapatkan 50 lebih pahala. Mendapatkan 50 kali daripada kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 kali mereka atau kita lebih banyak 50? Kata Nabi, mereka lebih banyak 50 daripada kalian. Pahala kesabarannya di akhir zaman. Ini hadisnya sahih. Tapi bukan berarti yang datang di akhir zaman itu ya kita semua lebih afdal daripada para sahabat. Tidak. Tapi khusus dalam masalah pahala kesabaran, orang-orang yang datang di akhir zaman lebih besar pahala kesabarannya. Kenapa? Ya? Karena dawai, ajakan, dorongan untuk bermaksiat lebih terbuka di zaman kita. Lebih jelek lagi. Kata Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa zamanul ladzi ba'dahu syarrun. Tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Ya kan? Sekarang orang bermaksiat mudah sekali. Terbuka pintu-pintu maksiat. Tapi ketika seorang bersabar di situ, otomatis lebih kuat pahala kesabaran di situ. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu yang jelek. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan jiwanya yang jelek itu, mendorong kepada kejelekan, kata Allah Subhanahu wa taala fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembalinya. Surgalah tempat kembalinya. Ya. Makanya orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki atau dia sebagai atasan, pergunakan ini. Ya. Laksanakan tugas dengan baik. Jaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita akan ditanya pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pimpinan dan akan ditanya terhadap apa yang kalian pimpin dengannya. Kata Nabi SAW, ya Abadar, inni araka dha'if. Ya Abadar, innaka dha'if. Kamu itu lemah ya Abadar. Maka saya tidak beri kamu. Kemudian kata Nabi, innaha amanatun. Jabatan itu, kepemimpinan itu adalah amanah. Dan kamu lemah. Kita ambil pelajaran di sini, berarti amanah itu tidak sembarangan. Amanah itu harus orang yang kuat. Makanya kata Nabi, saya tidak kasih kamu karena kamu lemah. Sementara jabatan itu adalah amanah. Berarti Nabi SAW, bentuk kasih sayangnya, bentuk pertolongannya kepada Abu Dhar tidak dikasih. Kalau Nabi kasih, ini bentuk kezaliman, dan ini jauh dari Nabi SAW. Paham? Bukan berarti Nabi pelit. Makanya dalam riwayat yang lain, kata Nabi kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, inni araka dha'ifan. Ya Abu Dhar, saya lihat kamu lemah. Inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Demi Allah, ya Abu Dhar, saya mencintai untukmu, saya mencintaimu apa yang saya cintai itu dariku. Berarti bentuk cinta Nabi kepada dia tidak dikasih. Karena kalau diberi, akan terbuka pintu dosa untuk Abu Dhar. Kalau Nabi beri, berarti terbuka pintu dosa untuk Abu Dhar radhiyallahu anhu. Nabi tidak beri. Ini dari hikmah Nabi, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kata Nabi, saya mencintaimu. Maka kata Nabi kepada Abu Dhar, la ta'ammarunna ala ithnain. Janganlah kamu menjadi pimpinan untuk dua orang. Maksudnya jangan kamu menjadi pemimpin yang bawahanmu dua orang. Subhanallah. Nabi larang menjadi pemimpin dua orang yang dia bawahi, yang di atasan itu dua orang. Bagaimana itu satu rakyat?
satu negara. Ya, dosa skala besar negara. Dalam kantor misalnya ratusan karyawan, dia pimpinan. Dan dia memang tidak bisa menjadi orang yang amanah di situ. Ya. Kata Nabi SAW kepada Abu Dhar, jangan kamu menjadi pimpinan untuk 2 orang yang kamu pimpin. Subhanallah, 2 orang dilarang oleh Nabi SAW. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Makanya Nabi ingatkan, ya Abu Dhar, inni araka dha'ifan. Innaka dha'if wa inna amanatun. Kemudian kata Nabi, wa innaha yaumal qiyamah. Dan Abu Dhar, ingatlah bahwa kepemimpinan, bahwa jabatan itu akan menjadi khizyun, kehinaan, wa nadamatun, penyesalan pada hari kiamat. Makanya dalam hadis Nabi banyak mengingatkan, janganlah kalian minta kepemimpinan, jangan kalian minta jabatan. Jangan. Makanya kata para ulama, asalnya memang tidak boleh minta itu, kecuali kalau keadaan kita tahu persis kita mampu untuk itu dan kita bisa amanah di situ. Tapi tidak ada jaminan untuk kita. Kecuali Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dijamin oleh Allah, direkomendasi. Makanya dalam Al-Quran beliau minta dan diberi dan dijalankan tugas itu dengan baik. Langsung maju negeri Mesir pada waktu itu. Maju negeri Mesir. Kita tidak ada jaminan untuk itu. Jelas ya? Makanya kalau tidak bisa untuk itu, jangan minta. Itu penyesalan pada hari kiamat. Makanya dalam Al-Quran contoh kecilnya saja poligami. Ya kan? Contoh kecilnya saja. Kalau tidak mampu berbuat adil, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Allah perintahkan satu saja kalau tidak mampu berbuat adil. Kalau kamu jamin aman bagi dirimu untuk adil, silahkan. Tapi kata Allah, ini bukan pertakutan dari Allah, tidak. Seperti di sini Abu Dhar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut untuk tidak berbuat adil, satu saja. Jelas ya? Seperti ini mirip. Tapi khususnya kalau kepemimpinan dan jabatan pada hari kiamat, khusratan wa nadamah. Dalam hadis yang lain. Dan sama sebenarnya juga. Dalam hadis kata Nabi SAW, siapa yang orang memiliki istri lebih dari satu, dia condong kepada yang lain, tidak adil, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat miring sebelah badannya. Ini ancaman juga, berarti juga penyesalan pada hari kiamat kalau dia tidak berbuat adil. Jelas kalau tidak berbuat adil, ini mirip. Kemudian kata Nabi SAW kepada Abu Dhar, wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Karena kepemimpinan itu, jabatan itu, kata Nabi SAW, khizyun, kehinaan, kerendahan. Apakah mutlak ini? Maksudnya siapa yang memiliki jabatan, siapa yang ia memimpin, entah itu di perusahaan, di kantor, atau dalam yayasan, atau dalam komunitas, atau apa saja, di atas. Apakah mutlak seperti itu? Mutlak dia mendapatkan kehinaan pada hari kiamat? Mutlak dia akan menyesal? Tidak. Kata Nabi, illa. Kecuali. Man akhadha bihaqqiha, kecuali yang mengambil jabatan itu, mengambil kepemimpinan itu dengan haknya. Perhatikan ucapan Nabi dengan hak. Maksudnya hak dia memang jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia orang yang adil daripada yang lain. Daripada yang lain, orang yang tidak amanah, sering bohong. Kalau dia lebih baik daripada yang lain, maka berarti haknya dia untuk di situ. Dan dia jalankan betul amanah itu dengan baik. Ini haknya, hak dia. Illa bihaqqiha. Maksudnya dia tunaikan haknya kepemimpinan itu. Kewajiban dia berarti. Paham? Berarti di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita bahwa kepemimpinan atau jabatan itu ada hak dan kewajiban. Ada hak kewajiban. Kita tunaikan haknya amanah itu. Apa haknya? Itulah kewajiban kita. Kita sebagai apa? Kita sebagai pimpinan di mana? Perusahaan. Apa menjadi kewajiban kita? Itu haknya, itu amanah. Haknya amanah itu. Menjalankan dengan baik. Memberikan upah atau gaji bagi karyawannya sebelum karyawannya kering. Tidak menunda-nunda gajinya karyawannya. Dalam hadis walaupun hadis dalam mata kemana aja benar.
bahwa gajilah, upahlah pekerjamu itu sebelum keringatnya kering. Maksudnya jangan tunda-tunda gajinya. Ya, kalau orang sudah bekerja kemudian dia lambatkan gajinya, tidak ada uzur, berdosa dia. Tidak amanah namanya ini. Ya kan? Begitu. Banyak amanah-amanah di situ, banyak kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Itulah haknya kepemimpinan itu. Haknya jabatan itu. Kata Nabi SAW, kecuali orang yang mengambilnya dengan benar, dia tunaikan haknya dan kewajibannya, wa addalladzi alaihi fiha, dan dia menunaikan apa yang wajib atasnya, dia tunaikan. Jelas ya? Dia tunaikan. Maka di sini Nabi menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan tugas itu, sudah mendapatkan jabatan, ya, maka dia perhatikan saja apa kewajibannya. Paham? Dia perhatikan saja apa kewajibannya. Adapun hak dia, ya, hak dia, sebab mungkin dia atasan, kalau ditinjau dari apa yang dia, di bawah dia. Tapi dia sebenarnya juga dia adalah bawahan. Kalau tinjau ada atas yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi apa kewajiban dia, itu yang dia perhatikan. Adapun hak dia, ya, tidak usah dia terlalu memperhatikan haknya, terlalu banyak meminta haknya dia. Kalau atasan dia, ya, tidak memberikan hak dia, bisa diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan merugikan dia. Tapi kalau kewajiban yang dia tidak tunaikan, dia akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Ya kan? Kalau hak kita gampang, kita minta kepada Allah. Kalau dia tidak beri. Tapi kalau kewajiban kita tidak tunaikan dengan baik, jangan balas dendam. Kita tidak diberi hak, kewajibannya kita tidak tunaikan, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kata Nabi, khizyun wa nadamah, kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Penyesalan pada hari kiamat. Seperti itu. Ya. Jadi perhatikan saja apa kewajiban kita, tunaikan. Ya. Supaya kita aman di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah tunaikan kewajiban saya. Selesai. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para rasul pun ditanya pada hari kiamat. Wala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Kata Allah, kami akan tanya para rasul pada hari kiamat, dan kami akan tanya juga semua umat yang ada rasul kepada mereka kita utus. Apa pertanyaannya? Beda pertanyaannya. Kalau pertanyaan kita untuk kita semua, madza ujibatul mursalin? Apakah kalian sudah menjawab semua para rasul? Ini pertanyaan untuk kita. Tapi pertanyaan untuk rasul, apakah kalian sudah menyampaikannya? Apakah kalian sudah menyampaikan? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang kami wahyukan kepada mereka. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, rasul menjadi saksi untuk kita semua. Paham? Rasul menjadi saksi untuk kita. Maksudnya apa? Di depan Allah kita tidak bisa bohong. Kenapa kamu tidak beriman? Kenapa kamu tidak taat? Ada rasul. Ada rasul hadir di situ. Saksi pada hari kiamat. Makanya ketika Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya." Bacakan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa ilaika unzil." Apakah saya bacakan kepadamu Al-Quran padahal Al-Quran itu turun kepadamu? Maksudnya ya, engkau yang lebih tahu tentang Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an aqra min ghairi, an asma' min ghairi." Saya ingin mendengarkan ayat ini dari orang lain. Mulailah beliau membaca. Al-Quran sampai kepada surah An-Nisa. Tepat pada firman Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Kata beliau, maksud saya balik melihat Nabi, ya. Fa idza ainahu tadrifan. Tiba-tiba air mata beliau keluar. Ayatnya apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wahai Muhammad, bagaimanakah nanti pada hari kiamat? Kami akan datangkan untuk semua umat. Ada saksi untuk mereka. Siapa saksi untuk semua umat? Semua rasul yang diutus pada mereka. Kata Allah, wa ji'na bika, dan kami akan hadirkan kamu juga. Kami akan datangkan kamu juga, wahai Muhammad, untuk umatmu sebagai saksi. Kamu saksi pada hari kiamat. Subhanallah. Apalagi ini perkara besar. Semua, apalagi perkara-perkara seperti ini, kita akan ditanya pada hari kiamat. Mas'ul. Fakullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pimpinan dan akan ditanya pada hari kiamat
dengan apa yang kalian pimpin tersebut. Dalam keluarga kita juga ada amanah di situ. Dalam keluarga kita sebagai kepala keluarga ada amanah di situ. Ditanya kita pada hari kiamat, anak kamu sudah didik jadi anak yang baik, bagaimana ilmu yang kamu ajarkan kepada dia? Ini semua kewajiban. Ini semua kewajiban. Maka di dalam hadis ini, di dalam hadis Abu Dzar ini, ya, khususnya tentang permasalahan sebuah jabatan, maka penting untuk kita perhatikan baik-baik. Ketika kita merasa punya jabatan di situ, memiliki kedudukan di tengah manusia, jadikan ini satu pintu ketaatan tersendiri untuk kita yang orang lain tidak dapatkan. Jelas ya? Jadikan ini pintu kebaikan. Makanya Nabi perkecualikan. Alhamdulillah ada pengecualian di sini. Kata Nabi, kecuali bagi orang yang menunaikan itu dengan baik. Berarti dia jadikan jabatan yang dia pegang jadi pintu ketaatan tersendiri untuk dia yang orang lain tidak dapat. Kita berusaha terhindar dari semua, kita tidak menjadi orang yang menyesal pada hari kiamat dengan amanah yang kita pegang. Ya kan? Kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Tunaikan itu. Jadikan itu sebagai tanggung jawab. Tunaikan dengan baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Makanya Nabi sudah menjelaskan kalau kamu tidak mampu jangan. Makanya Nabi tidak berikan kepada Abu Dzar karena Nabi melihat Abu Dzar orang yang lemah. Orang yang tidak mampu memikul amanah itu. Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Dalam Al-Qur'an, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Fa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula." Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami perhadapkan, kami berikan amanah kepada siapa? Langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tapi mereka ini, makhluk Allah yang besar ini, yang lebih besar penciptanya daripada manusia. Kata Allah, mereka menolak amanah itu, tidak mampu memikulnya. Subhanallah. Langit, bumi, gunung. Yang kata Allah, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Maksudnya apa? Allah ketika ciptakan manusia lebih mudah, kecil. Lebih besar makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi dan gunung. Kata Allah, mereka menolak amanah itu karena tidak mampu. Washfaqna minha. Takut. Langit, gunung dan bumi takut memikul amanah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamalahal insan. Justru manusia yang mau, yang ambil amanah itu. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Sementara manusia zalim lagi bodoh. Subhanallah. Innahu kana zaluman jahula. Makanya ayat-ayat yang disebutkan tadi bahwa syarat untuk mendapatkan kepemimpinan, jabatan harus amanah. Ini syarat mutlak, ini harus amanah. Kalau tidak bisa amanah jangan. Karena menjadi khizyun wa nadamah yaumil qiyamah, menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa memikul amanah dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa kita yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Innahu lidzalika wal qadiru alaihi. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.